Yo, balik lagi bareng gua Nanda Sugiono di match preview match day ke-25 Brighton melawan Chelsea di Falmer Stadium. Pertandingan sebelumnya di FA Cup Round 4 kita kalah 1-2 melawan Brighton. Permainan yang menurut gua cukup mengecewakan. Seluruh tim bermain tanpa semangat dan nggak tahu apa yang terjadi pada pertandingan saat itu, dan gue bener-bener heran dengan semua attitude para pemain Chelsea di pertandingan FA Cup Round 4. Kali ini di match preview gue bakal ngebahas soal setup game, starting line up, dan key player di pertandingan kali ini. Rasanya agak berat, tapi kita lihat. Semoga Maresca sudah berhasil memberikan racikan yang baru buat Chelsea. Kita mulai aja, oke? Come on, Blues! Chelsea sedang nggak baik-baik aja. Vibe yang terjadi di tim ini gue rasa agak sedikit mengkhawatirkan. Kita memiliki banyak masalah, terutama di posisi ownership. Blue Co and Co, Todd Boehly and Clark, menurut gue udah saatnya mengubah visi mereka dalam memimpin Chelsea di musim ketiganya ini, karena melihat dari manuver yang mereka lakukan, kita nggak banyak mendapatkan improvement yang berarti. Kita nggak banyak mendatangkan pemain-pemain yang berkelas. Mereka sibuk dengan investasi di pemain-pemain muda, dan itu bukan kesalahan, dan itu menurut gue nggak salah buat long term, yes. Tapi melihat banyaknya pemain muda kita yang udah cukup mumpuni, udah bagus-bagus, dan semuanya ada di Chelsea Reserve, semuanya dipinjemin. Menurut gue udah nggak perlu lagi untuk menambah para pemain muda. Blue Co and Co ini take over Chelsea dari Abramovich di tahun 2022 berarti ya, setelah kita menjuarai Champions, terjadinya perang dan di Rusia, dan kemudian Abramovich di-ban, dan akhirnya dia harus menjual perusahaan ini ke pengusaha Amerika, Todd Boehly, yang memang sudah pernah memiliki track record yang cukup bagus di LA Lakers dan LA Dodgers. Cuma untuk di sepak bola, dunia ini adalah dunia baru buat Todd Boehly dan Clark, salah satu partnernya. Semenjak pembelian Chelsea oleh Todd Boehly and Clark Consortium ini, gue melihat tidak ada perubahan signifikan. Tidak seperti saat era Abramovich mengambil ahli di tahun 2001 kalau nggak salah ya, atau 2002. Abramovich langsung memokuskan investasinya kepada penguatan semua lini di tim utama Chelsea. Kita mendatangkan berbagai macam pemain yang kita tahu menjadi legend-legend Chelsea pada saat ini. Kita membuat satu tim yang benar-benar luar biasa hebat, hanya kebobolan 15 gol dalam satu musim, bisa menjuarai Premier League untuk pertama kali setelah 55 tahun. Dan itu kita nggak melihat saat Todd Boehly and Clark mengambil alih Chelsea. Memang kepemimpinan American owner ini di Premier League cukup mengkhawatirkan sebenarnya buat fans-fans. Tapi so far yang mereka lakukan adalah mereka meremajakan squad yang ada dengan squad-squad muda, dengan pemain-pemain muda yang potensial menurut gue, tapi dengan menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Total sudah 2,2 triliun pound sterling yang mereka keluarkan untuk membangun tim ini ya, kalau nggak salah. Oke. Seiring berjalannya waktu di transfer window Januari kemarin, kita nggak punya satupun transfer in yang menurutku bisa menjadi kunci untuk memperbaiki permainan Chelsea di paruh musim kedua. Kita nggak punya striker, kita juga tidak membeli kiper baru atau menarik kembali Petrovic, yang menurutku adalah salah satu yang bisa menjadi modal kita buat bertahan di top 4 di musim ini.
Dan lebih buruk lagi, per hari ini dikonfirmasi bahwa Jackson itu akan keluar karena cedera sampai April estimasinya. Dan kita saat ini belum punya striker yang bisa menggantikan Jackson. Beberapa kali Maresca udah pernah mencoba Giu dan Kuku di pertandingan terakhir dan kayaknya nggak works. Palmer yang berjuang sendirian di lini depan, mati-matian dia mencari peluang sendiri dan meng-create goal sendiri, dan menurut gue Palmer udah saatnya untuk dibantu oleh para lini serang. Mungkin di line up kali ini akan terlihat unik karena tidak adanya Jackson ini otomatis akan mengubah flow permainan dari sistemnya Maresca, karena sudah hampir 23 matchday Maresca selalu memasang Jackson sebagai penyerang utamanya. Nah, di kesempatan kali ini gua merasa kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik atau sekalian hancur. Karena pastinya sistem baru Maresca ini butuh adaptasi, tapi dengan adanya jeda waktu yang cukup panjang karena kita akan bermain di Sabtu subuh ya, berarti sekitar Jumat malam di Inggris. Harusnya momen istirahat ini sudah dijadikan persiapan yang matang oleh Maresca untuk memoles sistem barunya, memberikan visi itu kepada para pemain Chelsea. Oke, kita mulai aja ya prediksi tim sheet yang bakal dipakai Maresca di matchday ke-25 ini. Kita mulai dari goalkeeper. Gue sangat berharap Jorgensen kembali lagi karena sudah terbukti di FA Cup round 4 kemarin Sanchez sudah dimainkan dan kelihatannya masih kayak gitu aja. Kita harus berharap dan kita harus selalu deg-degan ketika bola sudah mendekati gawang. Gue gak mau merasakan itu lagi. Gue berharap di matchday ke-25 ini Jorgensen langsung dipasang oleh Maresca untuk menjadi kiper utama kita di pertandingan ini. 4 back bakal tetap dimainin Maresca. Dari flank kiri itu pastinya Cucurella, karena belum ada update terbaru apapun dari Cucurella. Cucurella akan tetap dimainkan sebagai back inverted di sebelah kiri. Duo central back, gue rasa Colwill dan Tosin akan dimainkan lagi karena di FA Cup round 4 kemarin Trevor dan Tosin kalau nggak salah ya dimainkan dan hasilnya cukup mengecewakan, dan harapannya di pertandingan kali ini Colwill dan Tosin bisa menjadi duet yang mewah lagi yang bisa mengamankan pertandingan ini dengan sempurna dari serangan-serangannya Brighton. Di sisi kanan itu ada Reece James, pastinya akan dimainkan lagi karena Maresca sudah mengkonfirmasi James ini tidak cedera, dan tidak dimainkannya James di FA Cup round 4 itu dikarenakan adanya technical issue yang untuk melindungi James supaya tidak kembali cedera. Oke, jadi prediksi lini bertahan gue ada Cucurella, Colwill, Tosin, dan Reece James. Di lini tengah itu akan tetap dipasang dua pemain tengah, yaitu duet Caicedo dan Enzo yang kembali akan dimainkan di pertandingan ini. Enzo sudah diistirahatkan, Caicedo juga gue rasa udah cukup istirahatnya. Kedua pemain ini gue berharap bisa tampil dengan prima, Caicedo dan Enzo, untuk meredam serangan-serangannya Brighton, karena kita tahu permainan dari tengah Brighton ini sangat berbahaya. Apalagi kalau Mitoma berhasil mendapatkan bola dan menyusuri flank di sebelah kiri. Untuk lini tengah di posisi nomor 10 itu ada Cole Palmer. Cole Palmer, the Golden Boy, bakal tetap dimainin sebagai posisi 10. Dia akan bahu-membahu dengan Enzo untuk membangun serangan di lini pertahanannya Brighton. Prediksi lini tengah gue ada Caicedo, Enzo, dan Cole Palmer. Di lini depan gue yakin akan banyak perubahan. Beberapa kali Enzo sudah mengkonfirmasi bahwa Tyreek George ini kemungkinan akan dimainkan, dan di pertandingan FA Cup round 4 kemarin Tyreek George sudah dipasang, tapi sayangnya dia nggak punya
belum cukup punya impact yang signifikan di pertandingan, dan gue rasa dia nggak akan dijadikan line up. Kita nggak ada Joe Felix lagi di sini. Kita belum tahu apakah Mudryk bisa dikembalikan lagi untuk bermain di bulan Februari ini. Pilihan kita sangat limited di lini depan dan kemungkinan di sebelah kiri. Gue sebenarnya nggak pengen Sancho ini untuk main lagi di sebelah kiri karena kayaknya dia harus diistirahatkan. Mungkin gue akan memilih Neto buat main di sebelah kiri karena Neto performanya mulai meningkat, dia mulai menemukan lagi style of play-nya, dia mulai menemukan lagi cara dia fit in dalam sistem Maresca, dan kesempatan ini harusnya tidak boleh disia-siakan Maresca karena Neto ini tipikal pemain yang harus terus dipupuk ya di setiap pertandingan, apalagi ketika dia sedang bermain bagus, dia sedang mendapatkan anginnya. Menurut gue Neto ini perlu untuk terus dimainkan dan ditumbuhkan lagi rasa kepercayaan. Kita tahu skill Neto ini ada di atas rata-rata, speednya juga begitu, dan determinasinya apalagi, work rate-nya. Hanya saja Neto harus bisa menemukan permainan terbaiknya. Di winger kanan, gue rasa Madueke akan dimainkan lagi karena dua pemain ini cukup signifikan untuk memberikan tekanan ke lini pertahanannya Brighton. Karena itu juga jadi salah satu kesempatan kita untuk meredam serangan-serangan Brighton. Karena dengan adanya tekanan di lini bertahan, otomatis para pemain Brighton akan fokus untuk turun ke belakang dan membantu pertahanan. Posisi striker, gue rasa Kuku bakal dimainin lagi. Dan menurut gue Kuku harus mengambil kesempatan ini untuk menjadikan match ini sebagai penanda bahwa dia setelah kembali ke skuad Chelsea, dia harus menunjukkan lagi bahwa dia bisa berkontribusi di Chelsea dan dia harus mendapatkan kembali kepercayaan Maresca dan para fans supaya kita juga punya alternatif untuk memberikan tekanan dalam pertahanannya Brighton. Dan gue berharap duet Kuku dan Palmer ini bisa menjawab keresahan semua fans Chelsea, karena seperti kita tahu di bulan Desember sampai Januari Palmer ini telah menciptakan 32 peluang yang tidak ada satupun menjadi gol. Dan harapannya start dari bulan Februari sampai di akhir musim Palmer bisa mendapatkan assist dan gol yang harusnya nggak sedikit ya, dengan adanya tandem yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor pengubah situasi di Chelsea pada paruh musim kedua ini. Prediksi lini depan gue, sebelah kiri ada Neto, di sebelah kanan ada Madueke, di tengah ada Kuku yang siap menjadi tandemnya Palmer untuk mencetak gol atau membuat assist. Formasinya tetap sama, 4-2-1-3 dengan setup game short passing seperti biasa yang sering Maresca lakukan, dan rasanya di pertandingan ini short pass ini bisa works karena permainan Brighton yang memainkan direct ball dengan speed dan kekuatan pemainnya tuh harusnya bisa dijadikan peluang untuk para pemain Chelsea membangun build up play yang lebih safe lagi ya. Dan harapannya tidak ada satupun yang melakukan kesalahan, karena tipikal permainan Brighton ini mirip sama Wolves, di mana bola-bola cepat dan direct ball yang selalu mereka lakukan ini bisa sangat mengancam pertahanan Chelsea di pertandingan ini. Pada matchday 25 ini gue berharap Enzo bisa memberikan GA, karena kita tahu Enzo ini permainannya agak sedikit tertahan di beberapa pertandingan sebelumnya karena masih keroposnya lini pertahanannya Chelsea. Jadi dia juga harus fokus untuk turun ke bawah, membantu para defender untuk bertahan. Dan harapannya di pertandingan kali ini dengan adanya duet Colwill dan Tosin itu Enzo bisa fokus untuk membangun serangan dan membantu mengalirkan bola ke Palmer, ke Kuku,
Neto ataupun Madueke. Untuk pertandingan ini mungkin prediksi skornya gua cukup pesimis karena kondisi dan situasi yang ada sekarang. Gua rasa pertandingan ini bakal berakhir imbang, mungkin 1-1 atau 2-2. Karena mungkin 1-1 ya, karena tumpulnya lini depan Chelsea. Kecuali Kuku bisa berhasil mengembalikan performanya, membalikan keadaan, dan Kuku bisa menjadi Messiah di pertandingan ini, mungkin Chelsea bakal menang. Tapi kalau nggak ada support atau bala bantuan untuk Palmer, gue rasa ini akan berakhir 1-1. Dan harapannya semoga kita nggak kalah, karena Brighton ini adalah salah satu tim yang juga selalu berhasil membuat repot Chelsea ya dalam mengarungi setiap musim di Premier League. Untuk key player, gue rasa Palmer tetap akan punya kontribusi besar di pertandingan ini. Palmer akan tetap menjadi poros serangan, mengalirkan bola, membuat GA, dan memberi peluang untuk teman-temannya. Harapan gue hanya satu, Neto, Kuku, ataupun Madueke. Salah satu di antara mereka harus bisa membantu Palmer untuk menciptakan gol atau assist supaya rekor yang sudah Palmer ciptakan ini bisa menjadi salah satu hal yang membantu kita juga ya untuk mengarungi paruh musim kedua ini. Karena dengan adanya pemain-pemain yang klik, pemain-pemain yang udah padu, dan itu juga akan menjadi salah satu senjata di paruh musim kedua ini. Karena gue belum melihat para lini serang Chelsea ini bisa menyatu, bisa mengalirkan bola, bisa bermain dengan irama yang sama, dengan visi yang sama ya. Ini beda banget sama lini tengahnya Chelsea di mana Caicedo dan Enzo itu udah kelihatan banget mereka udah menyatu dan mereka udah tahu masing-masing apa yang harus mereka lakukan di setiap pertandingan. Nah, harapan gue di matchday ke-25 ini, Kuku, Neto, Madueke, dan Palmer ini bisa menjadi satu dan menjadi lini serang yang mengerikan untuk tim-tim lain di Premier League di paruh musim kedua ini. Kita bakal lihat guys, apakah di matchday ke-25 ini kita bakal turn around the situation atau kita akan membuat ini menjadi lebih buruk ya. Semoga Chelsea bisa menang, walaupun gua bukan berharap ya, walaupun gua nebak kemungkinan besar akan imbang, tapi gue sangat berharap Chelsea bisa menang banyak kalau bisa ya. Tapi ya kita juga harus realistis melihat keadaan changing room situation saat ini. Maresca juga harus bisa mengambil kontrol dan melakukan mungkin substitusi yang harus dilakukan apapun resikonya untuk mencari kemenangan ya. Oke, sekian match preview dari gua. Semoga kita para True Blue tidak melalui minggu-minggu yang kelam ya, akhir pekan yang kelam di minggu ini. Semoga di matchday 25 ini kita bisa cheer up, kita bisa menyanyikan Blue Flags Flying High. Balik lagi bareng gua Nanda Sugiono di match preview berikutnya. Buat kalian yang suka sama podcast, kalian bisa dengerin podcast ya Bridge of Blue. Kalian tinggal ke deskripsi dan klik link di bawah. Buat kalian juga yang suka sama video ini, jangan lupa untuk share, likes, dan komen. Kira-kira pendapat kalian tentang Maresca, tentang Todd Boehly, Bluco & Co, apapun itu kalian tulis di kolom komen. Jangan lupa juga buat subscribe, support gua. Di deskripsi juga ada link yang bisa kalian pakai untuk membantu gua terus mengembangkan konten-konten kayak gini. Oke, balik lagi di channel Bridge of Blue, Up the Chels.